91,4 FM Beat Radio Bali. Pikobet sampun niki metilar nggih Beat Lovers. Spesial banget niki sebagai pembuka ring sore ini mangkin, dan seperti yang kita bicarakan tadi Bu ya, kita akan ngobrol ini bersama tiga narasumber. Sire menggending Pikobet yang tahu tuh bertopeng tahu. Pokoknya nih ke apakah pahlawan bertopeng gitu. Ternyata Bu Putri kan bukan rahasia. Terbongkar ternyata. Oke, Beat Lovers, kita akan ngobrol ini seputaran kebangkitan jiwa entrepreneurship di kalangan muda, dan satu narasumber yang memang masih muda banget seperti itu, nampaknya jauh di bawah saya seperti itu, tapi udah sangat luar biasa. Tapi saya mau ke Bu Putri dulu nih di sore hari ini gitu Bu. Kalau kita melihat gitu dengan kreasi anak muda di zaman sekarang dengan teknologi yang sudah sangat canggih, perkembangan teknologi, bagaimana pandangan dari seorang Ibu Putri? Yang melihat dari Niki Petra, satu event yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Bali saat ini Pak Kosternya yang namanya DigiFest, Digital Festival. Jadi di situ Ibu terpesona, bangga. Loh, ternyata anak-anak kita sangat mengikuti, terutama yang generasi milenial, generasi Z ya. Kalau generasi Alpha kan belum ya. Jadi mereka lahir di dunia digital, mereka lah yang punya masa ini. Jadi Ibu lihat, wah anak-anak kita nih luar biasa nih. Kenapa tidak? Ke depan itu akan sangat menjanjikan. Semua bidang usaha, semua bidang kehidupan kita akan dikaitkan dengan digital. Dan tadi ya, bahkan sekarang kita komunikasi saja sudah canggih, kita bisa ketemu dengan orang yang di tempat yang jauh, misalnya waktu COVID nih kan Zoom meeting kita biasanya kan kita bertemu secara langsung untuk rapat nih. Nah Ibu lihat, loh ini anak-anak muda semua pelakunya kan ya. Jadi sangat optimis Ibu. Kenapa? Karena kedepannya anak-anak muda niki adalah pemegang tongkat estafet dari semua bidang kehidupan, dari kepemimpinan, dari ekonominya, politik, sosial, budayanya, semua anak-anak muda. Karenanya Ibu sebagai generasi old niki harus menyiapkan sedini mungkin. Kalau Ibu misalnya Ibu seorang ibu rumah tangga, paling tidak Tut Wuryandayani begitu. Ini anak-anak kita luar biasa misalnya ya. Jadi bagaimana kita menglinkkan antara kemampuan anak-anak, kebijakan yang dibikin oleh pemerintah, dan respon dari masyarakat. Nah, jadi di sanalah akan muncul jiwa-jiwa seorang entrepreneur yang punya entrepreneurship yang luar biasa gitu. Jadi anak-anak muda ke depan itu harapan Ibu ya seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur itu pikirannya selalu optimis. Kemudian dia punya kreativitas yang tinggi, sangat inovatif. Lalu kemudian dia terapkan kreativitas dan inovasinya itu. Kemudian dia juga bukan orang yang mencari pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ini kan bermanfaat sekali untuk kita semuanya, untuk pemerintah juga. Manfaatnya apa? Karena kita akan memiliki anak-anak yang mampu membantu pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kan itu. Nah, kudu disiapkan sedini mungkin. Dan akhirnya Ibu juga optimis harus angkat nih talenta-talenta muda, anak-anak Bali, para Yowana Bali niki, mangda ke depannya ikut di sektor ekonomi, menjadi seorang wirausahawan, sehingga kita bisa berdikari di bidang ekonomi. Kan gitu ajaran para penglingsir kita, berdikari kita jangan terlalu tergantung. Karena ketakutan Ibu juga Petra, sekarang niki kan akeh yang istilahnya apa ya, kita mencari penghidupan di dunia media sosial, menjadi konten kreator dan lain sebagainya, tetapi itu kan tidak menjamin keberlangsungannya dalam waktu lama. Kalau terjadi sesuatu hal, misalnya semisal niki kan kita anak-anak bisa cari uang di YouTube, lewat FB atau apa, Instagram, TikTok kayaknya, dan kayaknya itu arahnya sudah money oriented. Jadi bikin apa saja supaya jadi duit. Akhirnya tapi kalau tidak dikawal oleh aturan atau regulasi, itu terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang bisa merugikan orang lain. Satu contoh, hanya menjadi konten kreator hanya untuk mendapatkan itu. Jadi gimana ya supaya
followersnya banyak, supaya iklan banyak masuk, dan tentunya dia membuat sesuatu yang viral. Sesuatu itu akan jadi viral karena dilihat beda, atau yang tidak mungkin diketahui masyarakat akhirnya diketahui oleh masyarakat dengan membuat konten itu. Akhirnya apa? Banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan, tetapi untuk keuntungan satu atau dua orang. Nah, kalau wirausaha kan tidak begitu. Jadi seorang wirausahawan bergerak, dia justru menguntungkan untuk usahanya dan lebih banyak lagi menguntungkan orang lain. Itu beda sedikit dengan pebisnis. Kalau pebisnis udah dia di frame begitu bahwa dia menjalankan bisnisnya, dia mencapai targetnya di dalam bisnisnya dan berada di zona nyaman. Udah selesai segitu. Tapi seorang entrepreneur itu lebih luas cakupannya. Ya, jadi adalah orang yang mampu membuka lapangan kerja, kemudian kreatif dan inovatif di dalamnya, sehingga membantu untuk menurunkan angka pengangguran. Itu utamanya kalau kepentingan pemerintah. Tetapi kalau kepentingan di generasi kita ke depan, seperti Ibu nih optimis, masa depan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ada di tangan anak-anak muda yang dari sekarang ini sudah melatih dirinya, sehingga ketika 20 tahun kemudian jam terbangnya udah tinggi, sehingga menjadi seorang wirausahawan yang handal. Jadi tidak yang kelihatannya kokoh di luar tetapi sesungguhnya dia rapuh karena tidak berbekalkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Jadi seperti itu. Jadi ya Ibu harap jiwa-jiwa entrepreneur ini dirangkul oleh pemerintah, diwadahi di sana tempat pemerintah untuk di sininya kurang, di sininya perlu didorong, di sininya perlu bagaimana, di sininya perlu diatur dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan dia antara pemerintah, pelaku dari wirausahawan itu dan para wirausaha atau entrepreneur itu, dan juga masyarakat. Itu semua dapat dampak positifnya. Baik, kalau kita lihat juga di zaman sekarang ini memang sudah banyak ya Bu ya anak muda menjadi seorang entrepreneur juga seperti itu. Betul. Tapi ada beberapa juga yang belum berani seperti itu untuk menjadi seorang entrepreneur. Bagaimana sih Bu kalau menurut Ibu Putri sendiri untuk menumbuhkan rasa semangat bagi anak muda untuk benar-benar menjadi seorang entrepreneur yang bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu? Ini sama halnya dengan di dunia seni atau yang lainnya, di politik dan lain sebagainya. Itu pilihan hidup dan ada talenta di dalamnya. Tidak semua juga bisa kita arahkan harus kamu jadi pengusaha, jadi seorang wirausaha gitu misalnya, nggak bisa, karena ternyata dia hanya orang kantoran yang di zona nyaman gitu kan, bekerja dapat gaji, hidupnya mengalir begitu saja, mendapatkan kebahagiaan dengan keluarga. Tapi seorang wirausaha itu adalah orang yang punya modal. Jadi modal semangat, kemudian pertama adalah modal produk apa usahanya dia, yang kemudian modal yang lain-lainnya. Itu tahan banting juga. Kalau seorang wirausahawan dia terpuruk sekali, dua kali, tiga kali, dia akan bangun 10 kali gitu. Tidak pernah dia putus asa di situ kan. Jadi itu. Jadi berkelanjutan, continue, konsisten dia pada apa yang menjadi tujuannya. Jadi fokus dia di situ. Nah, jadi anak-anak muda yang sekarang memang punya, saya nih ada bakat nih gitu kan, bakat berbisnis saya ada, saya seorang wirausahawan yang mampu akan melewati tantangan dan rintangan. Jadi ketika sudah terkurasi dia, seleksi alam dia, tidak semua. Misalnya saja kalau Petra memang hobinya di mana, malah berseni. Kalau Ibu dipaksa untuk menjadi seorang wirausaha nggak akan bisa, karena dunia Ibu tidak di situ. Nah, seperti itu. Tetapi barangkali sebagai seorang yang memberikan semangat kepada anak-anak, Ibu bisa gitu mengarahkan misalnya, nah ini ke sini, kamu akan berhasil di situ. Jadi ketika pemerintah lewat media yang dibuat semacam digital festival itu, di situ melihat, jadi yuk beri dukungan, beri dorongan. Jadi regulasinya atur supaya anak-anak kita tidak rentan kena timpaan-timpaan di dunia bisnis yang memang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi dengan ini ya, tiba-tiba wah di sini cepat melejit, lalu tiba-tiba itu terpuruk, lalu anak-anak kita akan seperti kehilangan masa depannya. Jadi seperti itu Petra. Jadi anak-anak niki
yang memang sudah punya talenta kita push, kita dorong, pasti akan jadi. Ibaratnya kalau dia punya talenta didorong 1 aja dia akan melaju 10. Tetapi yang tidak punya didorong 10 mungkin dia akan mencapai 3. Begitu ibaratnya. Oke, jadi seperti itu Kang. Jadi setiap orang juga punya porsinya masing-masing, Betul. seperti itu punya perannya masing-masing dalam masyarakat seperti itu. Nah, nanti sebelum kita akan ngobrol tentunya bersama wirausahawan muda yang sudah hadir di studio Beat Radio Bali. Sebelum jeda juga saya sedikit ke Bapak Agus ya. Mungkin bagaimana Pak melihat perkembangan anak muda yang zaman sekarang, kalau kita dilihat memang sudah banyak sekali menjadi seorang wirausahawan. Bagaimana Pak? Ya, betul. Tadi dikatakan oleh Ibu Putri Koster ya, bahwa memang potensi anak muda sekarang ini luar biasa. Jadi dengan adanya banyak kampus-kampus yang berbasis IT, dengan kemajuan teknologi informasi, ini adalah menjadi peluang yang sangat luar biasa karena memang anak-anak muda kita mampu meningkatkan kompetensi diri, kemudian keterampilannya, pengetahuannya. Ini sebetulnya kan dalam era sekarang kan ini dunia sudah semakin dekat, artinya memang kita sangat dekat sekali dengan kemajuan teknologi, dan itulah sebabnya kita di KPID selalu memberikan peluang kepada anak-anak muda ini untuk mencoba mensosialisasikan diri, kemudian menyampaikan gagasannya melalui lembaga penyiaran termasuk hari ini ya, sehingga nanti kita berharap ada inspirasi, karena kalau anak-anak muda itu tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan, sehingga nanti akan tidak mampu berkembang secara maksimal. Minimal seperti sekarang misalnya ada Rama Pradana di sini, minimal akan menginspirasi dari teman-teman anak muda yang lain kan. Kita banyak sekali ada begitu, dan kami di KPID berusaha terus mencari anak-anak muda yang memang bisa memberikan inspirasi. Kemarin misalnya kita di Buleleng dengan anak muda yang memang sama basicnya dengan beliau ini, mampu akhirnya berkontribusi untuk masyarakat di desanya sendiri kan. Di Lopina di Banyualit itu dia memberikan sesuatu yang akhirnya dia mengabdi untuk desanya. Ini penting, sehingga kita teman-teman penyiaran, dan hari ini kami berterima kasih sama Radio Beats ya, Beats Lover yang sudah memberikan kesempatan ini. Luar biasa, ini ilmu yang sangat baik untuk kita gali terus. Baik, seperti itu ya Beat Lovers. Nanti kita akan lanjut ngobrol bersama Beli Rama ya. Ini seorang anak muda yang sudah sukses menjadi seorang wirausahawan, dan tentunya nanti kita akan ngobrol juga. Tapi saya punya lagu spesial lagi. Kalau tadi Picobet gitu ya, ternyata yang hadir di sini adalah memiliki suara-suara yang tidak boleh diragukan lagi Beat Lovers. Saya punya satu lagu lagi dari seorang Pak Agus Astape ya. Ternyata seorang penyanyi juga. Besok kayaknya saya bikin lagu juga deh Pak. Boleh ya Pak ya? Kita dengerin dulu satu lagu dari Bapak Agus Astape.